Ini dia perbedaan seorang introvert dan extrovert dalam menjalani hidup. Apa kamu penasaran? Tonton terus video ini. Kamu pasti sering mendengarkan istilah introvert and extrovert. Artinya apa ya? Seorang psikolog terkenal dari Swiss, yaitu Carl Gustav Jung. Menurutnya, introvert and extrovert adalah masalah energi atau hasrat. Jadi jika kamu merupakan tipe orang yang energinya bisa terpenuhi saat sendirian, berarti kamu seorang introvert. Namun sebaliknya, seorang extrovert, ia merasa energinya dan hasratnya akan terpenuhi jika bertemu dengan orang banyak. Dan sebenarnya, extrovert and introvert merupakan bagian dari kepribadian manusia. Namun kamu harus tahu, pada dasarnya, setiap orang punya sisi introvert and extrovert. Ya, kebanyakan orang sering salah mengartikan bahwa ia memiliki kepribadian introvert karena dirinya pemalu, susah bersosialisasi, dan minder. Introvert tak seperti yang kamu bayangkan ya. Tapi ini masalah pilihan. Maksudku bukan pilihan hati. Nah, ini dia perbedaan seorang introvert and extrovert dalam menjalani hidup. Yang pertama, dilihat dari cara recharge diri. Apa kamu pernah merasakan lelah setelah selesai berkumpul dengan orang banyak dan merasa perlu menyendiri untuk mengembalikan energi? Jika iya, itu artinya kamu seorang introvert. Kepribadian introvert lebih suka berada di tempat sepi untuk mendapatkan energinya kembali. Namun berbeda halnya dengan kepribadian extrovert. Ia lebih senang berada di luar atau di keramaian, suka berinteraksi dengan orang banyak agar energinya kembali. Yang kedua, cara menghabiskan waktu luang. Introvert lebih suka menghabiskan waktu luangnya dengan berdiam diri di rumah atau di tempat sunyi. Apa kamu begitu? Ternyata seorang seniman, komposer lagu, penulis novel, mereka cenderung memiliki kepribadian introvert. Jadi, kalau kamu introvert, it's okay and don't be sad. Apakah kamu memiliki banyak teman dan mudah akrab dengan semua orang? Jika begitu, itu artinya kamu seorang extrovert. Iya, extrovert cenderung senang berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang banyak. Yang ketiga, cara berkomunikasi. Extrovert lebih cenderung menatap mata lawan bicara dan bicara banyak hal. Ia mudah menarik perhatian lawan bicara. Ya, karena extrovert cenderung memiliki suara yang indah, lantang, dan menguasai ruang. Yang keempat, cara mengurangi stres. Seorang introvert mengatasi stres dengan membaca buku atau menonton film. Berbeda pula dengan kebiasaan extrovert. Ia lebih suka hangout bersama teman-temannya atau pergi shopping. Tapi jangan menjadikan stres sebagai alasan supaya bisa shopping ya. Maksudku shopping setiap hari. Saat shopping stresnya hilang. Namun setelah shopping stres baru pun muncul. Iya, bagaimana tidak? Dompetnya menipis. Lalu yang kelima, sudut pandang pertemanan. Introvert lebih suka mendengarkan. Tapi bukan nguping ya. Jika seseorang sedang bercerita, ia akan mendengarnya dengan baik. Biasanya, introvert memiliki ruang lingkup teman yang kecil, tetapi intim. Berbanding terbalik dengan extrovert ya, mereka lebih senang bercerita dan terus berbicara. Jadi tak heran kalau seorang extrovert memiliki banyak teman. Apakah kamu pernah dengar istilah SKSD? Sok kenal, sok dekat. Tapi memang begitulah orang-orang extrovert, mudah didekati. Namun terkadang ini pula yang menjadi kelemahannya. Mereka jadi kurang selektif dalam berteman. Yang keenam, penilaian orang lain terhadap kepribadian. Banyak berbicara membuatnya kehabisan energi. Inilah yang dimaksud dengan pilihan. Jadi introvert memilih untuk tak banyak bicara. Nah, kalau extrovert, mereka cenderung easygoing dan cerewet. Lalu, apakah semua ibu-ibu di muka bumi ini memiliki kepribadian extrovert? Yang ketujuh, cara mengerjakan tugas. Introvert akan sering mengerjakan tugasnya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Ia akan mendapatkan ide saat suasana sepi.
Nah, jadi kalau kamu punya tugas kelompok, sebaiknya kamu satu kelompok dengan dia. Ia akan mengerjakannya sendiri. Tapi itu tak boleh dilakukan ya. Lalu, seorang ekstrovert, ia lebih senang dengan tugas kelompok yang dilakukan oleh banyak orang. Yang kedelapan, media sosial. Jika kamu punya teman yang tak peduli dengan media sosial, maka ia adalah seorang introvert. Tapi mereka tidak gaptek ya. Ya, zaman now, siapa sih yang masih gaptek? Setidaknya semua orang memiliki media sosial, bukan? Hanya saja tak begitu intens seperti ekstrovert. Ia tak bisa lepas dari media sosial, karena baginya sosmed adalah hidupnya. Yang kesembilan, produktivitas. Kepribadian introvert lebih senang dan nyaman melakukan segala aktivitas dan kegiatan di rumah saja. Ya, seperti menulis, melukis, membaca. Ini semua adalah aktivitas yang bersifat soliter. Namun kepribadian ekstrovert justru kebalikannya. Mereka lebih produktif di luar ruangan. Ya, saat bertemu orang baru, basa-basi adalah hal yang paling dibenci oleh introvert. Karena mereka lebih suka membicarakan topik yang bersifat mendalam. Pada dasarnya, seorang introvert memiliki rasa ingin tahu yang besar. Itu artinya ia cerdas. Yang ke-11, membuat keputusan. Meskipun seorang introvert terlihat tenang dan diam, tapi sebenarnya pemikirannya terus aktif dalam berpikir dan cenderung menyimpan segalanya sendiri, baru kemudian diutarakan pada orang lain. Ya, mungkin peribahasanya diam-diam menghanyutkan. Ya, kata itu ditujukan untuk introvert. Yang ke-12, perubahan adalah hal yang tak disukai oleh seorang introvert. Karena perubahan bisa merusak apapun yang sudah dirancangnya. Bahkan introvert juga memiliki kecenderungan untuk menjauhi interaksi dengan hal-hal baru. Jadi berikan waktu untuk seorang introvert agar bisa menerima perubahan. Bagi ekstrovert, perubahan adalah hal yang memang dicari. Kepribadian ekstrovert lebih mudah menerima dan beradaptasi terhadap hal-hal baru. Ya, maksudku ia suka perubahan dan hal yang menantang. Aku penasaran, apa kamu begitu? Menurutku, baik introvert maupun ekstrovert, keduanya sangat baik dan tak ada yang buruk. Hanya saja mereka berbeda. Bukankah perbedaan itu indah untuk saling melengkapi? Jangan lupa beri tanda suka pada video ini dan bagikan ke teman-temanmu. Nah, ini dia beberapa video lainnya. Silahkan klik salah satu video di sisi layar. Ayo cari tahu hal baru lainnya bersama kami, NP Genius.